8个小时啊！哇呀，裴姐你在哪儿啊？照顾，我已经拿到腾达的 offer。Guys, selamat datang kembali di Movie Klonal. Gimana kabar kalian cuy? Kos-kosan aman? Bu RT aman? Oke, jadi kali ini kita akan kumpas tuntas alur cerita dari The Richest Man in Game. Oke, jadi video kali ini Mimin bakalan menceritakan tentang seorang reporter spesial mewawancarai Direktur Peikian dari grup Tengda. Seorang pemuda bernama Peikian menemukan cara untuk mengubah hobinya menjadi kerjaan bisnis yang menguntungkan. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya kehidupan seorang pria bernama Peikian. Ia menjalani kesehariannya tak lepas dari yang namanya tekanan. Di dunia pekerjaan, Peikian tak pernah mengalami pasang, melainkan surut selalu menderanya. Bahkan Peikian terus mengalami ketegangan sebab mempunyai bos kejam yang suka menyudutkan dirinya. Selain itu, lokasi kantor Peikian amat jauh dari tempat tinggalnya, sehingga Peikian harus berlari mengejar waktu. Demi bertahan dengan kerasnya dunia, kelelahan terpaksa menjadi makanan Peikian. Karena kantor itu satu-satunya tempat Peikian mencari sesuap nasi. Saking hafalnya dengan keseharian Peikian, sang resepsionis kantor menyemangatinya. Apalagi waktu Peikian bisa melewati pintu pembatas tinggal sedikit lagi. Dengan sikap Peikian berlari dan akhirnya dia bisa tepat waktu. Setibanya di kantor, Peikian melakukan rutinitas hariannya. Saat jam istirahat ketika dia selesai makan siang, Peikian menyempatkan dirinya bermain game. Tak sadar masa rehat telah berlalu. Para pegawai diwajibkan melanjutkan pekerjaannya. Namun Peikian masih sibuk bermain game. Sang atasan mencurigai gelagat Peikian. Makanya si bos selalu memantau Peikian setiap saat. Untungnya Peikian bergerak sigap dalam menutupi aksi ilegalnya yang ngegame di jam kerja. Si bos tak menyerah, terus mengawasi pergerakan Peikian. Hingga akhirnya jam pulang telah tiba, Peikian mengambil langkah 1000 untuk pergi dari kantor. Sayangnya aksi Peikian dihentikan oleh bosnya. Lantas bos menagih laporan yang ditugaskan pada Peikian untuk dibuat. Dalam situasi demikian, Peikian menghayalkan bagaimana dia menolak permintaan bosnya. Menurut masa tenggat, laporan itu harusnya diberikan pada hari Rabu. Makanya tak masuk akal bos meminta Peikian menyerahkan laporannya sekarang juga. Tindakan berontak Peikian mendapat ancaman pemecatan. Bukannya takut, Peikian malah berbangga diri. Bahkan Peikian menuntut bosnya dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Hal itu membuat si bos tak berkutik. Dengan bangganya Peikian melangkah keluar kantor. Tampak rekan kerja dan resepsionis memuji keberanian Peikian melawan kesemena-menaan si bos. Namun itu semua hanyalah ilusi Peikian semata. Faktanya Peikian tak berdaya melawan perintah bos. Alhasil Peikian bergegas membuat laporan. Tak terasa malam semakin larut, semua pekerja tak lagi berada di kantor. Hanya menyisakan Peikian seorang. Di situasi hening dan keletihan yang menemani malamnya, Peikian mengalami keajaiban. Di mana ponselnya mengeluarkan sebuah pesan sebagai langkah awal Peikian menjadi seorang miliarder. Saat tersadar Peikian tak lagi berada di kantor, dia berteleportasi ke asrama kampus. Satu persatu teman sekamarnya berangkat kuliah. Sebelum pergi, mereka memperingati Peikian untuk tak terlambat mengikuti kelas. Peikian yang masih didera kebingungan tak memahami situasi yang sedang dia alami. Dilihat dari situasi, Peikian sadar dia kembali ke masa awal perkuliahan. Lantas Peikian teringat pengajar yang bersikap polos dan baik. Nyatanya itu hanya kamuflase yang menutupi kekilerannya sebagai dosen. Mengenang hal itu, Peikian enggan kuliah. Lantas Peikian merasa dia harus menanyakan kepada Biro Perjalanan Waktu terkait dengan kondisi yang dia alami.
Namun Baekhyun sadar mana ada biru seperti itu, sehingga Baekhyun memilih menikmati kehidupannya. Di kesempatan yang diberikan padanya, Baekhyun ingin meraih kesuksesan yang tak pernah dia dapatkan sebelumnya. Mendadak sistem kekayaan bernama Riches memperkenalkan dirinya, di mana program yang ditawarkan oleh sistem dapat memberi kekayaan pada Baekhyun. Syaratnya Baekhyun harus mengikuti ketentuan dari sistem. Sistem akan memberikan modal awal dari perusahaan yang Baekhyun dirikan. Uang tersebut harus digunakan secara bijak demi perkembangan perusahaan. Nantinya hasil dari keuntungan bisa menjadi aset pribadi yang bisa Baekhyun gunakan sesuka hati. Namun sebelum itu Baekhyun harus menyelesaikan quest yang diberikan. Setelah meresmikan nama perusahaan gamenya bernama Tekda, Baekhyun diminta membuat simulasi. Sebelum Riches pergi dan memperingatkan Baekhyun tak boleh membongkar kepada khalayak ramai tentang sistem. Jika ketahuan melanggar, janji hukuman mengerikan bakal menimpa Baekhyun. Tentu saja Baekhyun menyetujui perihal itu, sebab tak mau nasib buruk menghalangi masa jayanya. Dalam kebingungannya, Baekhyun mendapat pencerahan dari teman sekamarnya bernama Mayang. Menggunakan perusahaan yang menawarkan bantuan pembuatan game dengan harga murah, Baekhyun mengerjakan quest-nya. Kemudian Baekhyun segera mendaftarkan dirinya menjadi anggota dari situs pembuatan game. Berdasarkan arahan dari situs, Baekhyun merancang game yang bertema mobil balapan. Tak terasa Baekhyun berhasil menciptakan permainan game. Sementara di dunia asalnya bosnya frustasi karena Baekhyun menghilang tiba-tiba tanpa menyelesaikan laporan kerjanya. 再给一点点就通过了。哇，哎呀，裴姐你在哪儿啊？ Tampak suasana ramai di kos-kosannya Baekhyun. Lalu tibalah Mayang membawa makanan pesanan Baekhyun. Setelah itu Mayang bergegas menyantap hidangan dengan lahap. Lantas temannya Mayang meminta dia menyelesaikan sarapannya sebab mereka akan ngegame. Kemudian Mayang memanggil teman kosan lainnya memberitahukan kalau permainan game akan dimulai. Saat diajak ngegame, Baekhyun menolaknya karena semalaman dia tak tidur nyenyak. Menyadari kalau mereka sangat ribut dikala Baekhyun beristirahat, Mayang meminta maaf. Namun bagi Baekhyun, kericuhan di kos-kosan menjadi sesuatu yang begitu dia rindukan. Soalnya selepas kuliah, Baekhyun mulai menjalani kerasnya dunia pekerjaan, yang membuat dia tak memiliki waktu untuk ngegame. Namun sekarang Baekhyun yakin dia bisa menghasilkan uang secara gampang. Bahkan Baekhyun percaya dirinya bisa bermalas-malasan dengan kekayaan yang dia miliki dari sistem. Kemudian diperlihatkan kehidupan seorang blogger pengulas game bernama Kiao Laoshi. Setiap minggu Kiao selalu mengulas game sampah sebagai bahan tulisan. Namun Kiao jarang mendapat video komersil membuat kehidupannya masih syarat akan kesederhanaan. Bertemakan mie instan di kamar yang sempit, Kiao mencoba membuat ulasan. Lalu Kiao memilih game sampah berjudul Jalan Gurun yang Sepi, yaitu game ciptaan Baekhyun. Baekhyun sengaja membuat game sampah agar para pemain yang mengunduh protes dan meminta pengembalian uang dari pembelian gamenya. Sehingga biaya ganti rugi yang dikeluarkan sistem menjadi pendapatan bagi Baekhyun. Begitulah niat awal Baekhyun mencetuskan game Gurun yang Sepi. Lalu Kiao mulai memainkan game yang berfokus pada simulasi menyetir di arena balapan gurun. Banyak sekali kekurangan di game yang tak memiliki tombol pause, sehingga bila berhenti maka peserta akan game over. Lantas Kiao mengulang permainannya dan ketika lengah sedikit saja dia langsung game over. Sontak saja Kiao merasa kesal. Namun karena mau buat ulasan, Kiao tak menyerah. Parahnya game itu harus dimainkan selama 8 jam lebih, baru bisa mencapai titik akhir. Dalam perjalanan menuju 8 jam, banyak lika-liku yang harus Kiao alami. Bahkan emosi jiwa tak luput menyerang Kiao. Agar bisa menaklukkan game, Kiao terpaksa menahan diri, seperti biksu Tong yang sabar menghadapi kenakalan keras sakti. Hingga akhirnya Kiao dibawa menuju alam pencerahan. Selayaknya biksu Tong bersama 4 muridnya yang memasuki alam dewa karena menyelesaikan misi ke barat.
hingga lepaslah penderitaan Qiao sebagai manusia dari beratnya menjalani game gurun pasir yang sepi. Namun endingnya amat membagongkan. Bukan hadiah yang didapat Qiao dari penyelesaian game. Malahan game berpesan selamat bagi Qiao yang sudah menyelesaikan waktu selama 8 jam untuk menuntaskan game sampah. 8个小时啊！共浪费了人生中宝贵的8个小时。什么游戏？坑爹呀！ Keesokan harinya, Baekhyun meminta Riches memberitahukan soal aliran uang di sistem. Sayangnya tak terjadi alur masuk uang. Di saat bersamaan Baekhyun mendengar kabar bahwa game yang dia rilis sangat populer. Sontak saja Baekhyun kesal. Saking palanya Baekhyun mengabaikan kedatangan dosennya dan keluar kelas begitu saja. Saat memeriksa laptopnya, Baekhyun kaget. Game sampah besutannya di-download ribuan kali. Bahkan menjadi trending topik di media sosial. Ketenaran game Baekhyun ada pengaruhnya dari ulasan Qiao di blogernya. Lantas Baekhyun memberikan penjelasan di pembukaan game bahwa gurun pasir yang sepi tak layak dimainkan. Makanya pemain diharapkan meminta pengembalian dana dilakukan dari pembelian game sampah. Sayangnya para player tak marah dan mereka memaafkan Baekhyun yang sudah menciptakan game sampah. Sontak saja Baekhyun semakin galau tak tahu bagaimana caranya agar membuat para player minta dananya dikembalikan. Akibatnya Baekhyun galau sebab dia gagal menjadikan uang perusahaan sebagai uang pribadi. Sehingga Baekhyun cuma bisa menikmati laba bersih yang diraup perusahaan dari keuntungan penjualan game. Sementara manajer Kian memberikan laporan dari situs Esro kepada atasannya. Ada satu studio game sampah yang pengunduhannya sangat tinggi. Namun manajer Kian tak tertarik, sebab harga gamenya sangat murah. Makanya manajer Kian menganggap tak ada untungnya membeli perusahaan game kecil. Akan tetapi Presiden Lee tak berpikir demikian. Yang dia inginkan bukanlah game melainkan kesenangan memonopoli pasar. Karena manajer Kian tak sejalan dengan pemikirannya, Presiden Lee memecatnya. 孤独的沙漠公路了吗？玩下也挣不了钱。就有这么高的下载量。 Selanjutnya, Baekhyun sibuk menghitung pendapatan yang dihasilkannya dari game. Dikarenakan Baekhyun mendapatkan banyak untung membuatnya stres. Lantas Baekhyun memikirkan cara agar dirinya bisa menghabiskan keuntungan supaya merugi. Setelah memeriksa akunnya, Baekhyun kembali ke kamar asrama. Di sana teman-temannya sedang membahas kebodohan Mayang. Gegara ulama yang satu tim gagal menang main di game. Sontak saja Mayang syok mengapa semua orang menyalahkan dirinya. Begitu pula dengan Baekhyun yang sangat emosi melihat sikap Mayang. Ketika Baekhyun meluapkan amarahnya, mendadak ide aneh terlintas di kepalanya. Dikarenakan Mayang sangat bodoh membuat Baekhyun terinspirasi atas kebodohannya. Lantas Baekhyun tak jadi marah dan dia memuji kepintaran Mayang. Esok harinya Baekhyun selalu tersenyum saat berada di dekat Mayang. Berbeda dari sikap biasanya, Baekhyun begitu antusias mendekati Mayang. Sampai-sampai Mayang sangat malu karena Baekhyun terus-terusan mengikutinya. Bahkan orang-orang sekeliling mengira Baekhyun suka sesama jenis karena terlalu nempel pada Mayang. Di kesempatan itu Baekhyun menawarkan kerjasama pada Mayang. Mereka akan membuat game bareng sembari memikirkan ide kreatif. Awalnya Mayang menolak karena pembuatan game pastinya harus memiliki budget yang mahal. Namun Baekhyun meminta Mayang tak usah khawatir. Masalah biaya dia sudah memikirkan dengan matang. Baekhyun memberitahukan sebelumnya dia telah berhasil membuat game dan mendapatkan uang yang banyak. Sontak saja Mayang auto bersemangat. Mayang baru mengetahui game yang biasa dimainkannya ternyata game buatan Baekhyun. 其实我已经做出过一款游戏，你有兴趣吗？做游戏？ 30万。 Setelah semuanya terselesaikan, akhirnya Mayang memutuskan bergabung dengan Baekhyun. Di dalam benak Baekhyun berbicara, akhirnya dia menemukan orang bodoh yang tepat untuk menghabiskan keuntungan yang didapat. Kemudian Baekhyun mengajak Mayang makan sembari merilekskan pikiran.
Lalu mereka membahas karakter game yang akan dibuat. Tentu saja Mayang dengan ide amburadul mulai beraksi. Berbagai imajinasi Mayang utarakan pada Peikian. Hingga muncullah ide mengenai karakter yang akan main di dalam game. Lagi dan lagi Peikian tertawa gelim mendengar ide bodoh yang dituangkan temannya itu. Setelah itu Mayang mencari referensi dari berbagai buku agar bisa menemukan ide dalam pembuatan game. Keantusiasan Mayang membuat Peikian tertawa geli. Sepertinya Mayang ingin meminimalisir budget agar tak merugi. Berbeda dengan pikiran Peikian yang ingin mengeluarkan anggaran banyak dalam menciptakan game terbaru. Di momen itu Peikian mengatakan Mayang telah lulus uji coba. Secara resmi Mayang diterima menjadi anggota di perusahaan Tekda. Sontak saja Mayang sangat senang dan dia langsung memberi hormat pada bos Peikian. Setelah mendapatkan satu anggota, Peikian ingin mencari tim lainnya yang bisa edit. Berbeda dari orang kebanyakan, Peikian malah ingin mencari desain amatir yang masih pemula. Maka dia men-scroll pencarian di laptop dan segera mendapatkan kandidat terbaru. Setelah ngobrol, kedua bestie segera merayakan awal mula kerjasama mereka. Mayang sangat bersyukur Peikian bisa memberinya gaji bulanan sebesar 6 juta. Di dalam benak Peikian, jika bukan karena sistem menetapkan gaji 6 juta, mungkin dia bisa memberinya lebih untuk Mayang. Kelebihan yang dimiliki Mayang adalah sifat polosnya yang benar-benar lugu. Setelah itu, Peikian mengajak Mayang ngobrol sembari naik perahu sampan. Di sana mereka membahas karakter game dan desain yang akan digambar. Namun seperti biasa, Peikian mencegah Mayang mendesain dengan baik beralasan tema game mereka adalah game sederhana. Sendari tadi, Pak supir sampan kaget menyaksikan kemesraan kedua pria hingga membuatnya ilfil. Di kesempatan itu, Mayang menginfokan tentang komikus yang bisa menggambar karakter dalam game di perusahaan Tekda. Peikian sengaja mencari komikus yang amatir agar game yang dibuat gagal dengan anggaran yang tinggi. Pikiran licik Peikian tak diketahui oleh Mayang si bocah polos. Setelah itu, Peikian dan Mayang mengajak bicara si komikus melalui panggilan video call. Gambar komikus dari platform Astro sangat cocok sesuai dengan selera Peikian saat ini. Di awal negosiasi, pemuda bernama Ruan Guangjiang meminta bayaran tinggi dari Peikian. Sontak saja Mayang syok mendengarkan angka tinggi yang diminta Ruan Guangjiang. Tidak dengan Peikian, dia malah memberikan bayaran tinggi membuat Ruan Guangjiang auto tak berdaya menolak tawarannya. Alhasil telah diputuskan kerjasama antara perusahaan Tekda dengan komikus Ruan Guangjiang. 好，价格的话一套2000。我觉得你很有潜力，够不够？哎呀，3000。美术风格上不要 Q 版，其他随意。你说话时竟敢狮子大开口。 Setelah itu Ruan mengajak teman-temannya berkumpul membahas job baru yang akan digarap. Sayangnya mereka ragu karena penawaran yang diberikan Peikian sangat tak masuk akal. Namun Ruan meyakini timnya untuk menggarap job tersebut. Apalagi Peikian sangat memberikan kemudahan bagi kinerja tim mereka. 普通人完全不懂，怎么个理解不？这份需求表完全就是在自嗨嘛！ Ditambah Peikian telah membayar uang muka langsung sebagai bentuk kerjasama di antara kedua belah pihak. Ruan and the Gang diberikan waktu 2 minggu untuk mengumpulkan hasil desain mereka. Dengan antusias, Ruan CS berusaha keras mengerjakan job sesuai target waktu yang diberikan. Sampai akhirnya tibalah waktu pengumpulan. Mayang menginfokan pada Peikian, geng Ruan telah mengumpulkan hasil kerja mereka. Dengan santuy, Peikian mengatakan dia yang akan mengunggah game terbaru mereka ke media. Sebelumnya, Mayang sudah 2 kali memainkan game itu sebelum di launching. Kini giliran Peikian yang memposting peluncuran game dari perusahaan Tekda. 我才不打算做任何营销的。市场能不能接受呢？我干脆就叫鬼将吧。 Selanjutnya Mayang menunjukkan hasil mahakarya Ruan pada Peikian. Sontak saja Peikian shock, dia baru menyadari hasil gambar buatan Ruan and the Gang sangatlah bagus. Padahal dia sangat membutuhkan komikus amatir agar gamenya dia launching merugi alias gak laku. Lantas Peikian sangat murka karena hasil tak sesuai harapannya. Berkali-kali Peikian melayangkan tinjunya ke pohon karena geram dengan sikap Mayang dan Ruan yang begitu perfect.
Semuanya kacau di luar dari perkiraan Pei Qian. 你是不是盗了别人的图？画的精细度怎么会这么高？这个深藏不露的高手啊！阮光剑不是血亏吗？ Tak lama keluar hasil dari game Jenderal Hantu yang baru saja dirilis. Ternyata begitu banyak orang yang berpartisipasi mendownload game baru dari perusahaan Tekda. Sontak saja Pei Qian lagi dan lagi auto kesal. Dia tak percaya orang-orang mau mendownload game ampas buatan mereka. Namun ada berita gembira lainnya, sebab para netizen berkomentar negatif tentang game Jenderal Hantu. Hal itu membuat Pei Qian sangat senang, karena akhirnya netizen sadar game mereka game ampas. Membaca komentar buruk itu membuat Ruan kesal, begitu pula dengan timnya. Mereka tak menyangka job yang didapat berasal dari perusahaan Tekda, terpampang jelas hasil karya buatan Ruan and the King di dalam game. Sebagai pencipta, Ruan bertanggung jawab penuh atas proses peluncuran game itu. Tak tinggal diam, Ruan mulai memainkan game Jenderal Hantu dengan antusias. Alhasil Ruan sampai lupa waktu bermain game, demi mencari jalan agar game itu bisa berkembang. Apalagi Ruan merasa kalau Pei Qian sangat baik hati selaku owner. Demi membantu perjuangan Pei Qian, Ruan akan mencoba jalan yang terbaik. Lantas Ruan dan Mayang mencoba cara terbaik agar game mereka bisa laku keras. Sebab mereka merasa Pei Qian tak memiliki modal lagi buat melakukan promosi. Selang beberapa waktu, Pei Qian dikagetkan dengan berita yang menggemparkan. Mayang menginfokan berita mengenai jumlah pengunduhan game Jenderal Hantu lebih dari 10.000 unduhan. Sontak saja Pei Qian siok berat dikarenakan semua usahanya di luar ekspektasi. Ternyata usut punya usut, Ruan dan timnya lah yang telah mempromosikan game mereka ke internet melalui sebuah forum daring. Baik Mayang maupun Ruan salah paham mengira Pei Qian merugi. Lantas mereka ingin membuat keuntungan yang berlimpah agar Pei Qian tak mengalami kerugian. Sementara Pei Qian sendiri ingin merugi karena itu tujuan utama dia menciptakan game Jenderal Hantu. Di lain sisi, Presiden Li dan asistennya membahas perkembangan Tekda. Presiden Li mengatakan rencana akuisisi perusahaan Tekda akan masuk dalam agenda mereka. Selanjutnya, Pei Qian dihubungi oleh admin game online untuk memberitahukan game Jenderal Hantu masuk puncak pencarian teratas. Lantas Pei Qian meminta agar admin menghapus game perusahaan Tekda yang baru launching itu. Sebab dia tak ingin game Jenderal Hantu sukses karena tujuan awal membuat game itu agar bisa merugi. Namun sistem memberikan peringatan pada Pei Qian bahwa hal tersebut dilarang. Alhasil Pei Qian mengurungkan niat yang menghapus game Jenderal Hantu dari pencarian. Setelah itu, Pei Qian sibuk mencari cara lain agar bisnis barunya merugi. Apalagi saat ini sistem konversi kekayaan mendeteksi keuntungan yang melipat dari akun Pei Qian. Tak hanya itu saja, Pei Qian dikejutkan dengan berita lainnya. Capital Fuhui menghubungi pihak Tekda karena ingin mengakuisisi perusahaannya. Bahkan mereka mampu membayar dengan harga yang fantastik. Sontak saja Pei Qian makin syok. Tapi dia tak boleh gegabah mengambil keputusan. Jika Pei Qian menerima tawaran Capital Fuhui, maka sistem akan memberikan peringatan keras. Lantas mau tak mau Pei Qian harus menolak tawaran Capital Fuhui agar tak melanggar peraturan dari sistem. Setelah itu, asisten Capital Fuhui melaporkan jawaban dari perusahaan Tekda pada Presiden Li. Dia mengatakan Pei Qian menolak penawaran yang diberikan Capital Fuhui. Dan lebih mengejutkannya lagi, Pei Qian memberikan penawaran lain. Perusahaan Tekda bersedia memberikan investasi pada Capital Fuhui. Sontak saja Presiden Li semakin tertantang menghadapi perusahaan Tekda. Setelah ngobrol panjang lebar dengan Mayang, akhirnya Pei Qian mendapatkan ide untuk menghabiskan kekayaannya tanpa melanggar peraturan dari sistem. Pei Qian ingin membuat perusahaan memiliki banyak karyawan. Sebelum perusahaan berdiri, Pei Qian membutuhkan sosok sekretaris yang multitalenta. Lantas Pei Qian mengajak Mayang pergi ke biro jasa untuk mencari kandidat sekretaris perusahaan. Setelah tiba di sana, manajer Lo memberikan daftar nama karyawan yang memiliki talenta seperti keinginan Pei Qian. Singkat cerita, Pei Qian berhasil menemukan kandidat baru yaitu Shin Hailu.
Tanpa sengaja di sana Baikian melihat Lin Wan yang antusias melihat video game Jenderal Hantu. Baikian mengatakan game Jenderal Hantu hanyalah game ampas pada umumnya. Sontak saja Lin Wan marah mendengar tanggapan Baikian. Tanpa Lin Wan sadari Baikian adalah owner perusahaan Tekda. Padahal tujuan utama Lin Wan ke sana ingin melamar kerja di perusahaan Tekda. Lantas manajer Lau menginfokan padanya, Baikian adalah owner dari perusahaan Tekda. Dengan sigap Lin Wan mengejar Baikian yang baru saja meninggalkan perusahaan biro jasa. Sialnya Lin Wan kalah cepat karena taksi yang dinaiki Baikian sudah melaju kencang. Selanjutnya Shin berada di coffee shop yang dikunjungi Presidir Pei. Lantas Baikian kelihatan antusias menunggu asisten barunya. Di kesempatan itu seorang wanita cantik dan tegas muncul menghampiri Pei. Lantas Shin Hailey memperkenalkan dirinya sebagai kandidat terbaik yang cocok bekerja sama bareng Baikian. Kemudian Baikian juga senang menyambut kedatangan Shin sebagai karyawan barunya. Ketika sampai, Baikian segera bertemu dengan staf makelar bangunan. Bahkan Pei dipuji karena memiliki perusahaan startup yang bagus. Tanpa basa-basi mereka segera membicarakan harga bangunan. Namun Pei sama sekali tak gentar mendengar harga fantastis itu. Setelah itu Baikian membicarakan tentang dekorasi ruangan bersama asistennya. Shin menyadari sejak tadi Presidir hanya memikirkan nasib karyawan. Seusai semuanya beres, Baikian mulai menyerahkan tugas kepada Shin untuk masalah kantor. Sedangkan Baikian akan bersiap untuk merekrut anggota. 茶水间里吃的喝的要应有尽有，员工们每天一坐就是8小时。您的思路，我为您租了这套2居室的公寓。说，您光为员工们着想了。裴总，我拟了一份招聘需求，请。Ketika di apartemen, Baikian bersantai sambil memikirkan karyawannya. Lalu Baikian bergumam supaya perusahaan lebih rugi. Orang kepercayaan seperti Mayang saja belum cukup. Makanya Baikian perlu cari bakat lain seperti Baosu. Sebab dengan pekerjaan Baosu dapat membantu membuat kerugian. Langsung saja Baikian bergegas mengunjungi warnet tempat Baosu bermain. Tanpa berlama-lama Baikian segera merekrutnya. Faktanya Baosu merupakan joki game yang terkenal. Apalagi mencari seorang pemain game seperti Bao dan menjadikannya karyawan adalah hal keren. Awalnya Baosu menolak, tapi saat mendengar keuntungan dari Baikian membuat dia tergiur. Setelah usai bekerja, Baikian segera pulang untuk beristirahat. Keesokan harinya Baikian melihat Wang ingin melamar pekerjaan di Tekda. Lalu Baikian mengajak Wang berbincang, ternyata Wang masih bekerja di perusahaan lain. Namun dia datang saat jam istirahat agar bisa mencari batu loncatan. Akan tetapi Wang malah bertemu seniornya yang juga ingin melamar di Tekda. Hanya saja Liu terlalu sombong membuat Baikian kesal. Tak lama mereka sampai di kantor sehingga Baikian disapa semua orang. Lalu Wang syok ternyata Baikian adalah bosnya. Tanpa berlama-lama mereka segera melakukan wawancara. Tak terduga Wang diterima kerja dengan gaji yang fantastis. 简历很不错，很不错。我给你月薪4000。裴总，下午好。 Karena bagi Baikian memakmurkan karyawannya adalah salah satu tujuannya demi mendapatkan kerugian. Setelah usai bekerja, Baikian ingin santai, tapi dia malah kedatangan tamu yaitu Lin. Faktanya Lin adalah pekerja di studio Tianhuo, tapi dia banyak membuat masalah sehingga diberhentikan. Lalu Baikian kaget mendengar cerita dari asistennya mengenai Lin. Sehingga dia merasa Lin adalah orang yang tepat untuk membantunya menciptakan kerugian. Alhasil Lin diterima bekerja meskipun dia awalnya cuma iseng mendaftar demi ketemu Presidir Pei. Sementara di sisi lain Wang menginfokan kepada Liu kalau dia diterima kerja. Karena Liu gagal dia meledek Wang, tapi Wang tak tinggal diam. Sehingga Wang mengucapkan berbagai alasan Presidir Pei menolak Liu membuat Liu terkaget-kaget. 我已经拿到腾达的 offer。年轻人就是容易做梦。 你也不是因为觉得你经验丰富，但思想僵。 Selanjutnya Shin berada di kamar Mayang dan teman-teman lainnya. Lantas para rekan mulai risau karena sudah lama gak melihat Baikian. Lantas mereka menanyakan tentang Baikian kepada Mayang. Lalu Mayang syok ditanya secara mendadak mengenai Baikian.
Sehingga dia berbohong menceritakan kalau Baiqian tengah ikut kerja paruh waktu. Sehingga Baiqian selalu pulang malam dan menyewa kamar sewa di luar. Hal tersebut membuat Mayang gugup karena takut salah jawab. Lalu teman-teman merubah topik menjadi game karena temannya Mayang mengumpulkan semua kartu langka Jenderal Hantu. Dikarenakan masalah Baiqian telah selesai, Mayang juga ikut tenang. Keesokan harinya di ruangan kantor perusahaan game Tekda sedang dalam keadaan risau. Sebab para karyawan mulai bosan karena hanya terus diberikan waktu bersantai. Bahkan mereka tak boleh lembur dan hanya dapat tugas main game. Hal tersebut membuat para karyawan curiga. Lalu Lin mulai berpikir kalau Presidir sedang memikirkan tentang proyek. Bahkan Lin dan kawan-kawan berbincang kalau Presidir punya rencana untuk mengebrak mereka. Karena sebentar lagi pembuatan game, bos membiarkan karyawan santai supaya menjadi sungkan. Sebab kalau para karyawan tak enak hati, pasti sewaktu proyek mereka bekerja dengan baik. Bahkan Bao dan Huang Shubo juga ikutan nimbrung. Mereka yakin bos sekarang sih bukan hanya sekedar santai. Dan kenyataan Baiqian beneran lagi duduk sambil makan semangka. Namun Baiqian juga memikirkan tentang pembuatan game. Sebab Baiqian harus mengatur rencana agar game yang dibuat gagal atau mendapatkan kritikan dari netizen. Langsung saja Baiqian datang berkunjung ke kantor untuk menginfokan kepada karyawan tentang proyek. Setibanya di kantor, Baiqian segera memberikan motivasi kepada para karyawan. Namun Baiqian memberikan tugas khusus kepada Bao dan Huang Shubo untuk memimpin proses pembuatan. 稍微等一下，我有一件事情要宣布。之后安排工作呀。做出游戏，做出游戏，规划腾达的未来。 Alhasil para karyawan dibubarkan karena jam kerja sudah habis. Lalu Baiqian mengajak Huang Shubo beserta Bao pergi ke ruangan. Lalu Baiqian menjelaskan tentang syarat game yang ingin dibuat. Namun kedua karyawan heran karena game terlalu sederhana. Padahal Baiqian memang sudah berencana untuk menciptakan game busuk agar dihina para netizen. Hanya saja Huang Shubo dan Bao tetap menerima perintah Baiqian. Tapi mereka akan berusaha menciptakan game yang bagus meskipun dengan standar biasa. Tampak Baiqian begitu senang karena menyelesaikan tugasnya hari ini. Dikarenakan telah selesai, Baiqian bersiap pulang. Akan tetapi kenyataannya Huang Shubo bersembunyi untuk lembur. Sehingga saat Baiqian pulang, Huang Shubo segera keluar dari persembunyian. Tanpa berlama-lama, Huang Shubo beserta Bao langsung bekerja. Mereka mulai mengatur ide pembuatan game. Lantas Bao mengatakan kepada Huang Shubo mengenai persenjataan dan musuh pada game. Ternyata mereka ingin membuat mumi sebagai musuh agar musuh kelihatan sederhana. Akan tetapi mereka juga membayangkan tentang cara penembakan agar game kelihatan lebih baik. Kemudian setelah senjata dan musuh, mereka memikirkan tentang cerita plot pada game. Karena Baiqian ingin gamenya memiliki cerita agar terkesan kuno. Akan tetapi Bao malah memberikan teka-teki pada plot agar game kelihatan lebih bagus. Setelah usai memikirkan strategi pembuatan game, mereka mulai merancangnya. Tanpa berlama-lama, Bao dan Huang Shubo segera beraksi lembur menyiapkan segala hal. Bahkan hingga jam 9 pagi mereka masih berada di kantor baru menyiapkan tugas. Tak lama Mayang muncul memasuki kantor, dia mencurigai Huang Shubo ikutan lembur. Padahal yang boleh lembur di kantor hanyalah Bao sebab bermain game adalah kesehariannya setiap hari. Sementara di sisi lain, Nona Besar Shenhua sedang menghadiri pesta di acara sang ayah. Tampaknya nona besarnya adalah Lin yang bekerja di kantor Baiqian. Lantas ayah mengatakan kesenangannya karena anaknya sudah berhenti main game. Namun ternyata Lin malah lanjut part 2, dia menceritakan tentang tempat kerja barunya membuat sang ayah syok. Selanjutnya Shin berada di ruangan kantor Tekda. Tampaknya Huang Shubo sedang bersembunyi untuk melanjutkan lembur. Lalu Bao mengatakan kepada Huang Shubo agar tak perlu lembur berlebihan karena jadwalnya mereka tak terlalu padat. Tanpa berlama-lama mereka segera melakukan pekerjaan. Lantas Huang Shubo mempertanyakan kepada Bao mengenai saran perancangan game. Akan tetapi Huang Shubo malah syok setelah mendengar segala ucapan Bao yang terlalu rumit. 如果你每一个类型为 S 的对象 O1 都有类型与体的对象 O2， 是以 T 定义的所有程序 P 所。有几个地方，麻烦你帮我看看意思对不对？
至于这里啊，这一批我也知道都是可以拿招工购物的。裴总订的档期表没有预留测试修改的时间。Alhasil bahwa memberikan contoh game langsung agar Huang Subo lebih mudah mengerti. Sementara sejak tadi Mayang sedang mengamati keduanya untuk melaporkan ke Baikian. Esoknya di kampus Baikian malah kaget mendapatkan hasil kerja kiriman Huang Subo. Sebab baru sebentar ditinggal pekerjaan karyawannya sudah selesai. Hal tersebut membuat Baikian menjadi risau karena ternyata bawahan yang direkrutnya cukup kompeten. Kemudian Mayang memutuskan melaporkan kepada Baikian tentang kelakuan Huang Subo karena lembur. Sontak saja Baikian kaget dia menyadari pekerjaan Huang Subo cepat selesai karena selalu lembur. Sehingga Baikian ingin pergi ke kantor untuk memarahi Huang Subo. Namun Mayang menceritakan Huang Subo selalu bermain game sampai lembur di kantor. Mendengar tujuan lembur Huang Subo hanya untuk bersantai membuat Baikian senang. Lalu mereka kembali ke kursi dan tak jadi pergi ke kantor. Sementara di sisi lain para karyawan malah sibuk bekerja untuk menyelesaikan proyek game mereka. Karena terlalu stres Baikian sampai melamun di toilet. Sembari mandi Baikian memikirkan tentang anggaran perusahaan yang tak bergerak. Sehingga Baikian bingung bagaimana caranya membuat karyawannya boros. Tak lama muncullah Mayang melaporkan kerja lembur para karyawan di kantor. Lalu Baikian punya ide agar para karyawan diberikan upah tambahan karena lembur. Setelahnya Baikian pergi bekerja, dia mendapatkan berbagai laporan hasil kerja dari Huang Subo. Alhasil Baikian malah pusing, dia meminta Huang Subo dan kawan-kawan bekerja dengan sukacita tanpa perlu pendapat Baikian. Ketika mendengar suara delivery order, Baikian punya ide. Dia membuat fasilitas baru menyiapkan makan siang untuk para karyawan. Kemudian Lin dan para karyawan lain memutuskan mengembalikan uang lembur. Karena mereka merasa tak enak hati kepada Baikian yang sudah terlalu baik. Ketika ingin mengembalikan uang Lin malah gagal. Sebab bos Baikian kelihatan begitu tulus meminta karyawan menikmati fasilitasnya. Lantas Baikian meminta Bao menambahkan anggaran untuk game. Sehingga Bao mengatakan dia akan membeli server sendiri. Sontak saja Baikian kaget kalau beli server perusahaan malah jadi rugi. Makanya Baikian memutuskan untuk menyuruh Bao fokus foya-foya di bagian produksi game. Keesokan harinya para karyawan berkumpul, mereka bekerja kembali mengurus tampilan game. Namun ternyata Bao masih bingung dengan desain karakter. Dikarenakan Bao merasa bingung Huang Subo membantu pekerjaan Bao. 戏里最重要的小女孩角色都已经在建。报告，剧球3年前就给你了，你怎么还没联系画师啊？让我来帮你吧。 Di kesempatan itu, Huang Subo meminta Lu menyiapkan template baru untuk mempercepat pengerjaan. Lalu para karyawan lain kembali bekerja sesuai tugas masing-masing. Sedangkan di sisi lain, Presidirli dari perusahaan Tianhuo merasa iri melihat aktivitas Tekda. Makanya dia meminta anggotanya untuk merebut semua karyawan penting di perusahaan Tekda. Namun asistennya telah menginfokan kalau Tekda cuma punya karyawan biasa. Akan tetapi Li tetap bersikeras demi memuaskan keinginan hatinya. Tampaknya Baikian lagi belajar di kampus seperti biasanya. Kemudian dosen memanggil namanya untuk mengabsen. Akan tetapi Baikian malah kaget setelah Mayang menghubunginya dan melaporkan tentang Presidirli yang ingin merebut karyawan Tekda. Selanjutnya Baikian memutuskan untuk segera kembali ke kantor setelah mendapat informasi buruk. Ketika sampai Baikian dikejutkan dengan suasana kantor yang hening. Sepertinya pihak studio Tianhuo telah mencuri semua karyawan Baikian. Lalu Mayang menghentikan kemarahan Baikian yang tergesa-gesa masuk ke kantor. Kemudian Baikian malah kalau dia ditinggal oleh anggota timnya lagi seperti sebelumnya. Akan tetapi kecurigaan mereka salah karena Huang Subo dan kawan-kawan muncul. Di kesempatan itu Huang Subo segera menjelaskan kepada Baikian kalau mereka habis mengecek hasil game di ruangan studio. Sehingga Baikian senang karyawannya gak jadi menghilang. Dan proses rilis game akan tetap berlanjut demi menghabiskan uang. Lalu Baikian diajak menyaksikan game yang diselesaikan para karyawan. Sontak saja Baikian malah kaget mengapa game yang dibuat orang amatir cukup bagus. Sehingga Baikian jadi bingung bagaimana menciptakan kerugian selanjutnya.
Akan tetapi ide Baekhyun belum habis dan mengajak para karyawan menjaga silaturahmi bareng. Oleh karena itu, Baekhyun meminta karyawannya memilih lokasi kunjungan ke suatu tempat demi menjalin kekompakan. Tak lama Pak Eko muncul, dia merupakan asisten Lee. Sehingga Eko menceritakan bahwasanya press release dari Fuhui Capital yang menyebabkan kekacauan. Alhasil studio Tianhou mulai terpengaruh dan mengorek informasi tentang Tengda. Bahkan studio Tianhou juga menyewa buzzer demi menjelekkan Tengda karena hasutan Lee. Akan tetapi Eko malah tertarik untuk bekerja di Tengda setelah datang ke kantornya. Hanya saja Baekhyun segera menyuruh Shin membereskan Eko. Esoknya para karyawan memutuskan untuk nge-gym sambil memikirkan destinasi tujuan. Lalu Huang Supur dan kawan-kawan berbincang dan menanyakan pendapat Lin. Sebab Lin paling mengenal bos Baekhyun. Kemudian Lin mengatakan lokasi studio Tianhuo. Segeralah mereka mempersiapkan diri untuk berkumpul dalam acara kekompakan. Malamnya Baekhyun dan kawan-kawan makan di restoran menghabiskan anggaran kantor. Namun ternyata masih kurang sehingga Baekhyun mengatur penginapan. Keesokan harinya Baekhyun dan kawan-kawan memutuskan berkunjung ke studio Tianhuo. Ketika sampai mereka disambut dengan hangat. Namun awalnya pihak studio merasa curiga dengan kedatangan mereka. Kemudian Baekhyun bertemu dengan Presidir Zuo sehingga mereka segera berjabat tangan. Sementara para karyawan Baekhyun memilih berkeliling studio Tianhuo. Lalu sekretaris Kim meninggalkan Zuo bersama Baekhyun. Lantas Baekhyun dan Zuo mulai berbincang dan ingin memperlihatkan koleksi figur game studio Tianhuo. Namun para karyawan Baekhyun muncul, mereka tak sadar di sana ada Zuo. Segeralah mereka melaporkan tentang keburukan kantor Tianhuo. Karena berbanding terbalik dengan Tengda yang nyaman. Setelah mendengar perusahaannya diolok-olok membuat Zuo kesal. Setelahnya para anggota tim Tianhuo masuk ke ruangan untuk melakukan perkenalan dengan tim dari Tengda. 公司竟然被咱们腾达甩出好几条街，外面可买不到了。还是老一套的制作流程，就是不愿意把心思花在办公环境上。 Lantas Mayang mulai bertanya tentang lembur di kantor Tianhuo. Bahkan Mayang juga kepo soal uang lemburnya. Namun Zuo menjawab di kantornya tak menyiapkan fasilitas uang lembur. Alhasil para karyawan Tengda dibuat terkejut karena tak ada perusahaan yang sebaik Tengda. Lalu Kim balas dendam, dia ingin mempermalukan Lin karena pindah ke perusahaan startup. Baekhyun menguatkan Lin untuk maju memperkenalkan perusahaan mereka. Sehingga Lin kaget secara tiba-tiba Baekhyun memanggilnya sebagai supervisor. Langsung saja Lin menjelaskan tentang seni yang dibangun Presidir Baekhyun dalam game. Mendengar keindahan ungkapan kata Lin membuat para karyawan Tianhuo kagum. Alhasil pihak Tianhuo malah merasa dipermalukan. Di kesempatan itu Zuo bangkit, dia akan memperkenalkan proyek game terbaru Tianhuo dengan bangga. Selanjutnya Shin berada di ruang rapat studio Tianhuo. Tampaknya Presidir Zuo begitu bersemangat memperkenalkan game baru Tianhuo yang bernama Jejak Peluru. Sepertinya Jejak Peluru akan menyaingi penjualan pada game Anjungan Lepas Pantai milik Tengda. Oleh sebab itu Zuo terus-menerus membanggakan permainan gamenya. Sepertinya para karyawan Tengda dibuat gugup melihat performa game studio Tianhuo. Sementara itu Baekhyun malah santai saja, dia malah kelihatan begitu senang. Dikarenakan game Anjungan Lepas Pantai sudah pasti dikalahkan game Jejak Peluru. Lantas Huang Supur dan karyawan lain khawatir dengan perasaan Baekhyun. Setelah melakukan kunjungan ke studio Tianhuo, tim Tengda segera menyiapkan game mereka. Sebab Anjungan Lepas Pantai harus mengimbangi bahkan menyaingi game Rangge dari Jejak Peluru. Sedangkan Baekhyun malah sibuk mengatur agar para karyawan mendapatkan cuti. Sebab dengan memberikan hari libur pasti karyawan terlena dan malas bekerja. Namun ternyata lain, mereka malah mempercepat pengerjaan game. Lalu Baekhyun syok mendapat kabar kemajuan timnya. Langsung saja Baekhyun meminta Shin mengatur acara perayaan kekompakan. Oleh sebab itu para karyawan berkumpul bareng Baekhyun akan mempererat hubungan kekeluargaan. Langsung saja para karyawan menikmati hidangan makan malam yang disiapkan Baekhyun. Bahkan mereka minum-minum sambil berkaraoke. Akan tetapi acara yang terjadi malah mengharukan.
karena Bai dan karyawan lain terharu dengan kebaikan bos mereka. Oleh sebab itu, para karyawan terus mabuk-mabukan sambil menikmati waktu bersantai. Akhirnya tiba masanya untuk meluncurkan game. Hanya saja para karyawan malah gagal merilis game secara bersamaan dengan Tianhuo. Bahkan mereka ketinggalan jauh akibat kesorean. Tak lama Lin muncul, dia terlambat bangun karena terlalu mabuk. Hanya saja game tetap diluncurkan meskipun ketinggalan jauh dari jejak peluru. Namun sayangnya promosi game Anjungan Lepas Pantai sangat rendah, makanya jarang dikenal. Lalu para karyawan memutuskan untuk meminta anggaran kepada Shin mengenai promosi. Lantas Shin mengatakan kegelisahannya sebab bos belum menyiapkan anggaran endorsement. Di kesempatan itu, Lin turun tangan, dia akan mengurus bagian promosi. 结果大伙儿都睡了一整天。都会称它为全面压制游戏热度。黑局。 Selanjutnya Lin berkumpul bersama Wang dan Bao. Di kesempatan itu Lin menceritakan tentang Seiji Chensa. Sontak saja Lin terkejut ternyata Bao mengetahui soal Zenji. Lantas Bao menyahut mustahil tidak mengenalinya karena Zenji sangat terkenal di dunia e-sport game. Kemudian Lin menjelaskan setelah Zenji bermain game Anjungan Lepas Pantai, pasti dia menyukainya. Hal tersebut membuat Lin dan kawan-kawan semangat untuk menunggu kabar dari Zenji. Tampaknya Zenji lagi menguji permainan game Anjungan Lepas Pantai. Di kesempatan itu, Zenji dibuat syok karena melihat harga salah satu senjata spesial yang begitu mahal. Sehingga Zenji auto kaget dan semakin penasaran. Kemudian Zenji langsung memainkan game. Dia begitu kepo melihat tatanan game Anjungan. Apalagi Zenji mengira game tersebut sangatlah ampas. Kemudian Zenji bertemu dengan karakter NPC wanita bisu. Awalnya Zenji kira NPC merupakan karakter beban. Namun ternyata sewaktu Zenji terluka diserang mumi, NPC membantunya memulihkan luka Zenji. Alhasil Zenji auto bersemangat bangkit dan mengalahkan musuh. 老铁，你会不会啊？ Lantas Zenji mulai tergila-gila dengan game Anjungan Lepas Pantai. Karena memiliki pesan moral yang keren. Bukan hanya itu saja, justru pemain epic seperti Zenji bisa dikelabui oleh game karena teka-tekinya. Setelahnya Zenji memutuskan untuk berkunjung ke kantor Anjungan Lepas Pantai. Sehingga secara otomatis para wartawan mendatangi kantor. Sebab orang populer telah muncul meramaikan game Anjungan. Alhasil tanpa melakukan apapun, Lin dan kawan-kawan bisa mempromosikan Anjungan Lepas Pantai. Setelah wartawan bubar, Zenji malah mengecek senjata spesial di game. Lalu Zenji mengatakan dia telah membeli senjata dengan uang pribadinya. Alhasil Lin dan kawan-kawan tak perlu membayar kepada Zenji. Shin beralih ke kelas Baekhyun yang kelihatan ramai. Tampaknya Baekhyun bersemangat, dia mengira gamenya diambang kehancuran dan menciptakan kerugian. Namun ternyata yang menginfokan keberhasilan game Anjungan Lepas Pantai. Segeralah Baekhyun kembali ke kantor memeriksa kantornya. Ketika Baekhyun datang, dia langsung disambut dengan kampanye dan perayaan. Kemudian Baekhyun masuk ke ruangannya untuk menenangkan diri. Di kesempatan itu Baekhyun berpikir ada yang telah berkhianat dalam proyek. Padahal Baekhyun telah merencanakan kekacauan tapi malah untung besar. Lalu Baekhyun meminta Wang menuliskan berbagai kegiatan yang dilakukan seluruh staf. Namun ternyata yang menjadi penyusup adalah Baekhyun. Sebab semua ide busuknya dalam game ternyata membuat perkembangan pesat di Anjungan Lepas Pantai. Alhasil Baekhyun memutuskan menenangkan dirinya. Melihat tingkah Baekhyun membuat Lin khawatir dan segera mencari keberadaan Baekhyun. Ketika sampai ke tempat bersantai, Lin mendatangi Baekhyun untuk menyemangati bosnya. Alhasil Baekhyun terinspirasi dari perkataan Lin, yaitu berjuang bersama. Sehingga Baekhyun menyadari dia bisa menghamburkan segalanya barengan dengan anggota Tengda secara serius. Selanjutnya Shin berada di ruangan kantor tempat Baekhyun merenung. Tampaknya Baekhyun begitu gelisah, dia bahkan menyamakan karyawannya dengan Ruan Guanjiang. Dikarenakan Ruan tak rela hasil karyanya anjlok dan mencari cara agar game melejit drastis. Sehingga Baekhyun mulai mencari solusi untuk bersaing dengan sistem perusahaan.
Lantas Baekhyun kebingungan bagaimana caranya meraup keuntungan dari hasil foya-foya uang kantor. Lalu Baekhyun berpikir keras dan mempertanyakan kepada sistem mengenai anggaran yang dikeluarkan. Namun lagi-lagi sistem memberikan syarat agar Baekhyun tak sembarangan mengeluarkan uang. Apalagi sistem pasti menolak permintaan jika tak berhubungan dengan urusan kantor. Kemudian Baekhyun mempunyai ide dia akan memberikan kuota rembus kepada para karyawannya. Alhasil Baekhyun lembur hingga malam memikirkan rencananya. Tak lama Shin muncul dan menanyakan masalah Baekhyun. Awalnya Baekhyun menolak bantuan Shin. Namun setelahnya Baekhyun malah menanyakan pendapat Shin tentang cara membuat alasan. Sontak saja Shin kaget karena Baekhyun menyuruhnya membuat alasan agar kebutuhan pribadi bisa dialihkan ke keuangan kantor. Akan tetapi setelah mengalaskan alasan tentang karyawan, Shin auto memberi dukungan pada Baekhyun. Lalu Baekhyun dan Shin memikirkan tentang alasan yang cocok. Lantas Shin mendapatkan ide bagaimana kalau memberikan gaji tambahan serta fasilitas kartu belanja untuk masing-masing karyawan. Sontak saja Baekhyun sangat senang setelah mendapat saran brilian dari Shin. Keesokan harinya Baekhyun dan para karyawan berkumpul masuk ke mall. Segeralah mereka membeli barang sesuai budget Baekhyun. Namun ternyata para karyawan malah segan sehingga Baekhyun membantu mereka belanja. Dan akhirnya Baekhyun juga memutuskan untuk ikutan menikmati kemewahan. Namun dia harus menggunakan anggaran demi pakaian dan alat kantor. Setelah belanja banyak, Baekhyun masih harus mengeluarkan sedikit uang agar total anggaran sesuai dengan keinginan Baekhyun. Alhasil Baekhyun membelikan parfum untuk Lin. Dikarenakan semua misi telah selesai, Baekhyun mengajak karyawannya pulang. Keesokan harinya Baekhyun mengumpulkan para anggota untuk mengumumkan hal penting. Ternyata Bao dan Hwang Sifu mendapat penghargaan karyawan terbaik. Hanya saja anehnya lagi Baekhyun memecat Hwang sehingga Hwang dibuat syok. Akan tetapi Baekhyun meralat pernyataannya dan mengatakan Hwang Sifu akan diberikan modal usaha. 黄思博就不用来了。信任和栽培，也感谢大家一直以来的配合。授予他们最佳员工的称号，不允许黄思博和包旭这样的人阻碍我的亏欠。裴总，你又开除我？ Sementara Bao dihadiahkan liburan panjang dan fasilitas. Alhasil para karyawan terharu melihat kebaikan hati Baekhyun. Padahal aslinya Baekhyun ingin menyingkirkan keduanya karena mereka begitu kompeten. Lalu jabatan Hwang Sifu diambil oleh Lu. Kemudian Baekhyun berhasil meraih 20.000 yuan ke kantong pribadinya dari hasil bersaing dengan sistem perusahaan. Selanjutnya para karyawan menyemangati Hwang Sifu karena telah mendapat modal usaha dari bos. Sehingga Hwang Sifu diantarkan oleh sekretaris Shin sambil mengajaknya berbincang. Lantas Hwang Sifu dan Shin melewati ruangan Baekhyun. Alhasil Shin bertanya apakah Hwang Sifu ingin mampir ke ruangan Baekhyun. Namun sayangnya Hwang Sifu menolak sebab Hwang Sifu yakin Baekhyun sedang dalam kondisi galau. Akan tetapi Hwang Sifu salah karena sekarang Baekhyun lagi bersemangat joget di ruangannya. Apalagi impian Baekhyun menyingkirkan anggota kompeten sudah berhasil. Lantas Lu dan Lee bekerja sama untuk memproduksi proyek game terbaru. Oleh sebab itu mereka berdua berkumpul dengan Baekhyun untuk membahas game. Di kesempatan itu Baekhyun mulai menuangkan idenya agar game yang dihasilkan tak layak. Sebelumnya Baekhyun selalu mempercayai Hwang Sifu beserta Bao, makanya dia kecolongan informasi. Dan akhirnya Baekhyun memutuskan terjun langsung bersama kedua anggotanya dalam proyek. Alhasil Lu semakin galau, dia tak mengerti keinginan Baekhyun sama sekali. Namun Lin tetap mempercayai Baekhyun dan menyadari Baekhyun punya tujuan. Apalagi Baekhyun malah mengusulkan untuk membuat game aneh. Karena Baekhyun ingin mengungkapkan konspirasi dalam dunia pembuatan game. Alhasil Lu malah bingung mengapa Baekhyun ingin menghancurkan reputasi dunia game. Baekhyun bergumam sendirian. Dia mengatakan game baru dibuat agar para pemain membenci game buatan Baekhyun. Keesokan harinya Baekhyun berkumpul dengan kedua anggota proyek baru. Langsung saja Baekhyun memberikan arahan kepada Lin dan Lu untuk membuat game ampasnya. Setelahnya Baekhyun mulai mendapatkan kiriman video dari Bao mengenai liburannya. Sedangkan Lu beserta Lee lagi sibuk merekam suara. Karena Baekhyun ingin Lu menjadi pengisi suara game demi kegagalan gamenya. Sehingga Lu merasa stres akibat berulang kali melakukan tag.
Alhasil Lin dan Lu malah berbincang tentang permainan game. Kemudian staf perekam berkomentar dia kepo mengenai pemain yang tak mengikuti instruksi. Lu dan Li segera menyampaikan pendapat mereka tentang berbagai kegagalan dalam game. Namun sejauh ini perusahaan startup mereka tetap berkembang pesat karena memiliki maestro yaitu Pei Qian. Setelah usai bekerja mereka bergegas pulang. Sementara Pei Qian malah menghubungi Xin untuk memberi jatah liburan untuk para staf. Keesokan harinya Pei Qian membawa koper untuk pergi liburan. Bahkan Pei Qian juga memberi jatah liburan untuk Mayang meskipun tim proyek masih bekerja. Selang beberapa waktu Pei Qian terus dikirimkan video Bao liburan. Namun akhirnya Bao pulang dengan keadaan mengerikan. Lantas Bao meminta dipekerjakan lagi karena merasakan kekosongan. Alhasil Bao kembali bekerja tapi dia cuma boleh main game. Ketika Lu menanyakan pendapat Bao memasrahkan kepada Lu. Karena sejak awal Pei Qian berpesan untuk membiarkan Lu. Malamnya kantor didatangi Huang Shibo karena dia merasa rindu kantor. Lalu mereka berdua mempunyai ide untuk mengupgrade game milik perusahaan Tengda. Sehingga keesokan harinya kantor digemborkan dengan berbagai pesan masuk. Alhasil para karyawan kaget mereka tak menyangka game anjungan dan lainnya akan diupgrade. Sontak saja Pei Qian kaget mengetahui hal tersebut. Sehingga dia meminta agar pelaku diselidiki. Sebab Pei Qian merasa terancam jika gamenya malah berkembang pesat. Selanjutnya Ruan Guanjing memutuskan untuk berkunjung ke kantor Tengda. Setibanya di kantor dia segera menyerahkan hasil gambarannya untuk game Jenderal Hantu. Namun Xin malah meminta Ruan mengunjungi Pei Qian sendiri agar lebih baik. Hal tersebut membuat Ruan gugup karena jarang ketemu Pei Qian. Ketika sampai dia malah diomelin oleh Pei Qian. Hanya saja dalam upgrade game bukan ulah Ruan. Sehingga Pei Qian membicarakan hal lain dengan Ruan. Lantas Ruan berkomentar atas tindakan Pei Qian terhadap gamenya. Alhasil Pei Qian punya ide dia meminta Ruan berhenti mengurus game Jenderal Hantu. Apalagi Pei Qian memiliki tugas selain untuk Ruannya itu mengurus game baru. Alhasil game akan dirilis pada waktu April Move. Kemudian Lu segera menyerahkan hasil proyek kepada Pei Qian. Meskipun game ampas tapi bagi Pei Qian itu sangat bagus. Karena dapat merusak citra perusahaan dan menyebabkan kerugian. Lalu Lin membaca list tugas dari Pei Qian. Tampak Lin bingung dengan proses promosi menggunakan vlogger pembenci. Sebab Lausi merupakan channel yang mengomentari rangge buruk pada setiap game. Namun pihak Tengda menghubunginya untuk bekerja sama, sementara Lausi sedang stres mengenai nasib karirnya. Tak lama Lin mengirimkan pesan mengajak Lausi berbisnis. Oleh karena itu Lausi antusias mendapatkan keuntungan besar. Kemudian Lausi berubah pikiran dia menolak ajakan Lin. Karena Lausi harus memuji game yang diluncurkan Tengda. Padahal kualitas game yang Lausi review belum diketahui. Dikarenakan tergiur dengan uang akhirnya Lausi menerima perjanjian. Sehingga Lausi meluncurkan video mengerikan yang berbanding terbalik dengan gaya channelnya. Lantas Lin dan kawan-kawan berkumpul membahas tentang game baru. Lalu Lin menanyakan tentang pendapat Bao. Akan tetapi Bao malah memuji gamenya meskipun terkesan ampas. Alhasil Lin dan kawan-kawan melanjutkan obrolan mereka. Keesokan harinya video yang diupload Lausi menyebabkan kegemparan. Sehingga para netizen berkomentar busuk mengenai game Tengda yang menyebabkan karir Lausi rusak. Sementara itu mulai berdatangan pesan dan paket kiriman netizen yang mengerikan. Lantas para karyawan mulai risau karena kehancuran Tengda. Sedangkan Pei Qian malah bersemangat karena rencana ulungnya berhasil. Selanjutnya situasi kantor Tengda mengalami kegundahan. Tampaknya wajah-wajah semangat di kantor telah menghilang. Sehingga Huang Shibo muncul dia ingin menyelamatkan citra perusahaan. Di kesempatan itu Huang Shibo memperkenalkan editor Hu yang berasal dari Fuhui Capital. Langsung saja Huang Shibo memutuskan untuk mengupload video tentang pernyataan para karyawan Tengda. Lalu Hu mulai mengeditnya sesuai perintah atasan di Fuhui Capital. Tanpa berlama-lama Hu segera mengerjakan tugasnya.
Sehingga keesokannya video pencemaran telah menyebar. Lalu Lin marah besar dan mengamuk kepada Hu. Alhasil Hu terkejut setelah mendapat informasi kalau Lin adalah nyonya besar di perusahaan besar. Namun anehnya Lin malah bekerja di perusahaan startup yang baru booming. Sedangkan di sisi lain Lao Shi sedang merenungkan nasibnya. Akibat kejadian kemarin Lao Shi terus mendapat kecaman netizen. Alhasil Lao Shi memeriksa game yang diproduksi Tengda. Ketika Lao Shi menyaksikan ulang game ampas Tengda, dia dibuat terkejut karena ternyata filosofi dari game begitu mengejutkan. Ternyata setiap potongan video game menginfokan balik layar pembuat game. Sehingga Lao Shi ikut sedih karena para pemimpin selalu menyalahkan dan menjugde pekerja. Hal tersebut mengingatkan Lao Shi dengan kisah hidupnya. Alhasil setelah menemukan banyak informasi, baru Lao Shi segera membuat video pembelaan terhadap Tengda. Lalu Baekhyun malah mendapatkan jadwal wawancara dengan Hu. Karena Hu harus bekerja dengan baik mengulas kekurangan Tengda. Namun Baekhyun menyampaikan niat buruknya dalam pembuatan game. Alhasil Baekhyun mengira perusahaannya akan hancur. Akan tetapi setelah melihat video unggahan Lao Shi membuat Baekhyun putus harapan. Karena sekarang Tengda viral akibat ulah pembelaan Lao Shi. Sehingga nama baik Lao Shi dan Tengda kembali. Apalagi Lao Shi juga mengatakan kerjasamanya dan tujuan Tengda meluncurkan game. Makanya para penonton auto bersimpati mengetahui kemurahan hati Baekhyun sebagai seorang presidir. Kemudian para karyawan menjadi senang nama baik Tengda terukir kembali. Lantas Tengda memilih mencari bantuan lain untuk menciptakan kerugian. Tak lama Tuan Lee menghubunginya untuk mengancam Baekhyun. Hanya saja Baekhyun malah senang sebab Lee begitu ingin menyingkirkan Tengda. Setelahnya Baekhyun ditemui oleh sistem, dia malah mendapat tugas dari sistem. Hal tersebut membuat Baekhyun syok berat dan diharuskan mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Cukup sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. See you and bye-bye.